Rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, dengan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, semakin mendekati kenyataan. Kedua partai saling menyambut statement dalam rangka mewujudkan pertemuan antara kedua tokoh bangsa ini. Dan ini adalah sebuah terobosan dalam politik nasional yang tentu akan mengubah peta jalan politik ke depan. Dan apa peta jalan politiknya? Saya harus mengatakan satu kesimpulan: Indonesia akan baik-baik saja tanpa Jokowi dan tanpa anasir politiknya. Mengapa saya berkata demikian? Pengaruh yang ditinggalkan, sisa-sisa residu, saya harus memilih kata residu, pemerintahan Jokowi terhadap Prabowo sangat tidak baik. Banyak masalah sekarang di negara kita yang muncul akibat dari residu kebijakan Jokowi pada masa lalu. Yang paling konyol adalah adanya pagar laut sepanjang 30 km tetapi semua misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang bangun. Ini kan aneh. Sebuah negara bisa tidak mengetahui ada pergerakan yang sangat lama dan butuh waktu dan panjang, tetapi tidak ada yang tahu. Dan ini adalah contoh buruk, kecil sebetulnya, tetapi masalah seperti ini banyak mendera bangsa kita yang ditinggalkan oleh Jokowi. Dan sekarang Jokowi terus berupaya menancapkan kukunya di pemerintahan ini, baik sekarang maupun rencana ke depan. Karena adanya Gibran Rakabuming Raka sebagai putra Jokowi yang saat ini menjabat wakil presiden. Dan tentu Jokowi wajar dan manusiawi kalau berharap bahwa Gibran kelak akan harus naik lebih tinggi lagi dan kalau bisa menjadi presiden. Wajar cita-cita sebagai seorang orang tua, tetapi cita-cita seorang orang tua belum tentu wajar untuk bangsa dan negara. Karena bangsa ini bukan milik pribadi Jokowi, bukan milik pribadi keluarganya, atau hanya milik sekelompok mereka saja. Dan itulah kesalahan. Sekarang, pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri menurut saya adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan bangsa ini ke depan. Kunci kesuksesan keberhasilan pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan. Karena kalau ini tidak bersatu, maka kondisi bangsa kita, apalagi masih terus tangan Jokowi bermain di sana-sini, maka kebencian politik, dendam politik akan terus membara di negara ini. Dan terlihat sekarang dari perilaku buzzer-buzzer yang masih terus mencoba memecah bangsa ini dengan mengagung-agungkan Jokowi, memuji-muji Jokowi, mendera PDIP, mencaci PDIP, melecehkan Megawati Soekarno Putri, dan melakukan banyak hal yang tidak sepatutnya. Ini adalah perpecahan. Mengapa mereka mengadu domba antara Jokowi dan Megawati? Karena Jokowi dan buzzernya saya yakin tidak menginginkan PDIP bergabung dengan Prabowo Subianto. Dan ini menarik. Menurut saya ini akan merubah peta jalan politik ke depan. Prediksi saya, setelah ini, pertemuan ini, akan ada lagi gelombang politik nanti. Setelah pasca Lebaran. Mungkin Ketua Umum Golkar juga akan berakhir dan diganti kembali. Dan untuk mengubah peta jalan politik, maka semua akan berubah nanti 2029. Tentu peta politiknya akan menyisakan kelompok Gerindra, PDIP, Golkar baru, dan beberapa partai yang akan bersatu untuk memajukan bangsa ini. Ini adalah prediksi saya. Maka anasir Jokowi dan tangan Jokowi akan patah. Tidak ada lagi di dalam cawe-cawe ke depan ini. Karena sepanjang Jokowi masih ada bercokol untuk mempertahankan apa yang telah dia rusak selama masa pemerintahannya, bangsa kita tidak akan baik-baik saja. Maka saya berani mengatakan Indonesia akan baik-baik saja tanpa Jokowi di kancah politik nasional dan tanpa anasir-anasir politik Jokowi. Mereka ini terlalu menanamkan banyak hal keburukan selama memerintah 10 tahun dan mereka mempertahankan ini supaya tidak terbongkar aibnya. Karena kalau ini terbongkar maka malapetakalah bagi mereka. Ini pendapat saya. Maka saya berharap seluruh rakyat bangsa Indonesia ini sadar dan terbuka matanya. Indonesia hanya akan baik-baik saja kalau Gerindra dengan PDIP, Prabowo dan Megawati bersatu secara politik ke depan, memperbaiki apa yang telah rusak dalam perjalanan bangsa kita di tangan Jokowi 10 tahun. Ini adalah analisis saya, ini prediksi saya yang akan kita saksikan nanti ke depan. Dan Jokowi ketika Megawati bersatu dengan Prabowo harus menyingkir. Ini adalah
karma politik yang harus diterima, dan Jokowi akan masuk ke dalam atmosfer pertempuran politik yang tidak mudah ke depan. Dan mungkin saja akan banyak masalah-masalah hukum yang akan muncul mendera Jokowi. Seperti diprediksi banyak pihak, karena orang banyak selama ini berasumsi Jokowi adalah dalang dari beberapa kasus-kasus hukum, termasuk salah satunya Hasto Kristianto. Tetapi apakah itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Prediksi saya, ini akan segera mengubah peta jalan politik. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati 6 bulan ke depan ini akan mengubah peta politik Indonesia. Sebagaimana Prabowo Subianto kemarin berkata, tunggu bulan 6 bulan saya akan memberikan kejutan bagi Indonesia. Inilah menurut saya peta jalan politiknya menuju apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ini analisis, boleh percaya, boleh tidak. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan, untuk sahabat semua.